Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam renungan Embun Surgawi pagi ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara merenungkan firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 11, dan saya berikan tema orang Kristen yang selalu berhasil dan beruntung. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin bahwa saya dan saudara ingin selalu berhasil dan beruntung, dan pastilah berhasil dan beruntung sesuai dengan kehendak Allah. Dan kalau saya dan saudara ingin berhasil dan beruntung sesuai dengan kehendak Allah, mari kita belajar dari kitab Yosua pasal 1 ini. Firman Tuhan yang disampaikan kepada Yosua, supaya Yosua bisa memimpin bangsa itu masuk negeri perjanjian, yaitu masuk dengan selalu berhasil dan beruntung. Apa yang dilakukan, saudara? Yang pertama, Yosua dan juga termasuk saya dan saudara harus memiliki iman yang kuat, yang yakin bahwa Tuhan itu selalu beserta kita. Mari kita lihat itu dalam ayat 6, 7 dan 9 dikatakan begini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Lalu ayat yang ke-7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Lalu ayat yang ke-9 dikatakan, bagian B, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi syaratnya punya iman yang kuat dan teguh. Dimulai hanya dengan iman. Segala sesuatu yang kita lakukan harus dimulai dengan iman. Sebab kalau tidak dengan iman, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dengan iman, dengan yakin bahwa akan berhasil dan beruntung. Mengapa? Karena Tuhan beserta senantiasa. Tanpa ada penyertaan Tuhan, kita tidak mungkin berhasil dan beruntung. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya saya dan saudara di samping beriman bahwa Allah menyertai kita, beriman untuk berhasil dan beruntung, kita harus juga bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-7 bagian B. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi, supaya bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum, artinya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan, kemanapun saya dan saudara pergi akan beruntung. Dikatakan di situ, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Berarti ini sungguh-sungguh harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Maka dikatakan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bagaimana? Supaya bisa bertindak hati-hati. Bagaimana supaya bisa bertindak hati-hati? Sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita lihat ayat yang ke-8. Supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, saya dan saudara harus tidak lupa memperkatakan firman Tuhan. Seperti dikatakan ayat 8 bagian A. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Itu sebabnya pentingnya saudara terus membaca, menghafalkan firman Tuhan. Itu penting sekali. Menghafal ayat-ayat firman Tuhan itu sehingga kapan saja, di mana saja saya bisa memperkatakan ayat-ayat firman Tuhan. Ini yang tidak mudah, saudara. Tidak mudah, saudara berjuang sungguh-sungguh. Sebab Amsal mengatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa memperkatakan, ia akan memakan buahnya. Kalau saya dan saudara memperkatakan firman Tuhan, buahnya firman Tuhan. Itulah sebabnya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat selalu beruntung. Bahkan dikatakan selanjutnya,
renungkanlah. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Memang kita perlu merenungkan. Orang yang biasa merenungkan firman Tuhan pasti kemudian bisa memperkatakan firman Tuhan itu kapan saja, di mana saja. Dan ketika kita melakukan itu, dikatakan oleh firman Tuhan, bagian C, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya bisa bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, sesuai yang tertulis di dalamnya. Lalu dikatakan, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, itu akan selalu beruntung. Tetapi dalam ayat 8, berhasil dan beruntung. Kalau saya dan saudara punya iman seperti Yosua, yaitu iman yang kuat karena yakin Tuhan menyertai kita, seperti juga Yosua yakin Tuhan menyertai Yosua. Kemudian kalau saya dan saudara juga melakukan seperti Yosua, yaitu tidak lupa memperkatakan firman Tuhan, tapi merenungkan itu siang dan malam, maka kemanapun kita pergi selalu akan berhasil dan beruntung. Artinya apa yang kita perbuat akan berhasil dan beruntung karena kita perbuat sesuai dengan firman Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah, atau sesuai dengan keinginan Allah, atau sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan selalu beserta kita dan memberkati kita secara holistik sesuai firman Tuhan.